Bab 3469. Bunga merah kelopak 7. Tidak ada toko yang tetap, biaya dihitung dari besar kecil toko. Tempat seperti dia ini, seharusnya sehari satu batu roh kelas terbaik, ujar Tracer Taois. Oh, kalau begitu kultivator yang berada di sini seharusnya cukup kuat, ujar Erikin sambil menganggukkan kepalanya. Satu hari satu batu roh kelas terbaik, kedengaran tidak begitu banyak. Tapi kalau digunakan untuk menambah masa hidup kultivator bisa dihitung beberapa tahun. Berada di sini 1 bulan maka akan membayar puluhan batu roh kelas terbaik. Kalau kultivasi tidak tinggi, benar-benar tidak berhak berjualan benda pusaka di tempat ini. Akan tetapi, cara ini bisa membuat kultivator biasa jangan bermacam-macam di sini. Benda pusaka yang dijual di Fangxi pasti memiliki kualitas baik. Bunga merah kelopak 7, barang setempat Mingsu, aku hanya ada 3 pucuk, jika terjual semua aku akan pergi. Semakin berjalan ke depan, terdengar suara masuk ke dalam telinga Erikin. Bunga merah kelopak 7, dalam dharmakaya yang ditinggalkan oleh leluhur wanita keluarga Li, memerlukan rumput ajaib ini. Erikin berhenti, lalu berjalan ke depan penjual yang berteriak tadi. Saudara, bunga merah kelopak 7ku ini baru dipetik, reiki di dalamnya masih sangat melimpah, 10.000 batu roh 1 kuntum, kamu tidak akan rugi. Penjual itu langsung semangat melihat ada orang yang datang mendekati. Suara penjual ini sedikit serak, tidak tahu benaran sudah tua atau menyamar menjadi kakek tua. Karena dalam pemahaman kultivator tua menjual barang akan lebih bisa dipercaya daripada kultivator muda. Tetapi, Erikin tidak akan tertipu oleh trik kecil ini. Dia melihat rumput ajaib ini dengan teliti, kemudian berdiri tegak. Kualitas bunga merah kelopak 7mu ini biasa saja, juga sudah mulai layu, lalu ada kelopak yang sudah retak, tapi kamu menggunakan cara untuk menempelnya kembali. Sekarang kamu malah bilang baru dipetik. Sindir Erikin sambil mendengus. Karena pada saat memetik, terjadi hal yang tidak diinginkan dengan orang lain, tapi ini benar-benar baru dipetik. Penjual itu berdeham, lalu memandang sekitar dengan panik. Setelah memberikan penjelasan ini, dia langsung memilih menggunakan cara transmisi suara. Saudara, kalau kamu benar-benar membutuhkan benda ini, aku boleh jual murah. 5.000 batu roh kelas terbaik 1 kuntum. Kamu bisa beli semuanya, oke? 1.000 batu roh dan aku hanya ingin beli 1 kuntum saja, ujar Erikin secara tegas. Murah. Murah sekali, aku tidak terima penawaran harga ini. Penjual langsung menggelengkan kepala dan tidak terima. Saudara, mungkin masih tidak tahu ciri khas dari bunga merah kelopak 7 ini, kan? Ujar Erikin sambil tersenyum tipis. Konyol sekali. Aku sudah mencari rumput ajaib bertahun-tahun, mana mungkin tidak mengetahuinya, dengus penjual itu. Apa kamu tahu, setelah memetik bunga ini, cara penyimpanannya berbeda dengan rumput ajaib lainnya. Bunga ini tidak boleh terkena angin dingin, harus dibungkus dengan bara api. Setelah mendengar perkataan Erikin, ekspresi wajah penjual langsung berubah. Lalu, pada saat kamu memetik bunga ini sudah merusak akarnya dan menggunakan cara penyimpanan yang salah. Jika aku tidak salah menebak, bunga ini kemarin baru mulai layu, setelah lewat 1 hari, semua kelopak akan layu. Jangankan 1.000 batu roh, kamu memberi secara gratis, aku juga tidak mau. Kenapa kamu bisa mengetahuinya? Penjual itu langsung panik, karena apa yang dikatakan Erikin benar.
Dia tidak berbohong, bunga ini memang baru dipetik, tapi karena cara penyimpanan yang salah membuat bunga merah kelopak 7 layu dengan cepat. Begini saja, aku juga tahu kamu sudah susah payah mendapatkannya. 3 kuntum ini aku bayar dengan 3.000 batu roh. Meski benda ini langka, orang yang membutuhkan sangat sedikit. Mungkin kalau kamu lagi sial, 3 hari juga tidak akan ada orang yang datang membelinya. Erikin menggelengkan kepala, kemudian melihat ekspresi wajah penjual yang keberatan pun berbalik badan pergi. Tunggu, aku jual. Penjual ini berjumpa dengan pembeli satu-satunya hari ini, mana mungkin akan membiarkan Erikin pergi begitu saja. Dia benar-benar takut sama seperti yang dikatakan Erikin. Lewat beberapa hari lagi bunga ini akan layu dan rugi besar. Saudara, kalau kamu mau menjual bunga merah kelopak 7 ini, kamu seharusnya memberikan akarnya juga padaku. Aku suka rumput ajaib yang sempurna, ujar Erikin sambil tersenyum. Baik, saudara sudah mengajarkanku begitu banyak pengetahuan baru, aku akan memberikan akar-akarnya padamu. Akar dari bunga merah kelopak 7 tidak berharga, penjual itu juga tidak perlu berpikir lama langsung diberikan kepada Erikin. Saudara Kin, harga 1.000 batu roh mungkin sudah termasuk murah, tapi bunga-bunga ini sudah layu, kalau dimurnikan menjadi obat, mungkin khasiat obat tidak akan begitu baik. Tracer Taois melihat Erikin menyimpan rumput ajaib ini pun langsung mengoceh. Khasiat apa? Meski bunga sudah layu, aku masih bisa memulihkannya, ujar Erikin. Aku sudah memberitahu padanya, bunga ini perlu dibungkus dalam bara api. Apa kamu sudah lupa aku kultivator elemen apa? Apa? Saudara Kin pintar juga. Tracer Taois membelalakkan mata, baru sadar kembali. Benda ini di tangan orang lain mungkin hanya benda yang tidak berguna. Tapi, Erikin memiliki banyak api suci, bisa memulihkan rumput ajaib. Lalu, bunga merah kelopak 7 di pasaran bernilai 8.000 batu roh. Kali ini Erikin hanya membeli dengan harga 3.000 batu roh 3 kuntum, keuntungan yang didapatkan sudah melimpah. Kamu meminta akarnya juga demi memulihkannya. Iya. Selanjutnya, Erikin dan Tracer Taois berkeliling di fangsi 1 putaran. Di tempat ini menemukan banyak benda yang dibutuhkan Erikin. Tentu saja dia tidak menemukan 5 elemen Reiki, benda seperti ini harus menunggu acara lelang istana bayangan baru akan ada, tapi dia menemukan bahan untuk dharmakaya yang dibutuhkannya. Harga juga lumayan murah. Erikin menghitung secara kasar, kalau benda ini dibeli dari ruang benda berharga, akan lebih mahal 50%. Mengenai hal memeras orang lain, dia juga pandai. Tetapi, ada Dark Eye dan mata dewa yang membantu, orang lain tidak akan mudah untuk membohonginya. Saudara Kin, kamu juga sudah mengetahui kondisi di sini. Fangsi kota bayangan ini sangat meriah. Kita bekerja sama menjual benda langka di sini pasti akan kaya raya. Saudara Kin, kenapa kamu? Di saat Tracer Taois sedang berbicara, dia mendadak melihat Erikin berhenti dan napasnya tidak teratur. Tidak apa-apa. Tadi aku berlebihan menggunakan teknik rahasia mengintip benda pusaka. Erikin mengeluarkan sebotol arak lalu meneguk beberapa tegukan, kondisi dia kembali normal dan melanjutkan perjalanan. Tracer Taois juga tidak merasa terlalu kaget. Gejala dari ilmu tiada dua sudah semakin parah dari sebelumnya. Erikin menghela napas panjang dan sedikit kecapean. Kemarin dia menyerang Yoki Sing, gejala ini masih tidak begitu terasa. Akan tetapi, sebelumnya dia mengendalikan pergerakan Roy Su, meski sudah berhasil, gejala dari ilmu tiada dua langsung muncul.
Dia merasa kepala sangat pusing, kaki kanan hampir tersandung, kaki kiri jatuh ke tanah. Bersambung.